Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah, no riba. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada ini mitra-mitra PT Best ya, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dengan saya tentunya Nurholis di acara yang sama, yaitu live streaming bisnis sinergi. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali ya hadir menemani mitra, kawan-kawan semuanya yang sudah stay ya di channel Best of. Silahkan buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu untuk subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian teman-teman juga bisa follow ya Instagram dari PT Best ya di ptbest.official, kemudian di itu Sinergi Official ya, silahkan juga di follow dan pastikan di follow-nya ikuti yang betul-betul milik dari PT Best. Tahu sendiri ya kalau mitra PT Best itu banyak dan banyak juga yang menggunakan account atau nama yang mungkin menyerupai dengan PT Best. Nggak apa-apa itu ya, karena memang PT Best ini ya memang mitranya banyak sekali. Buat mitra-mitra semuanya, ya kali ini ya saya kembali masih dengan tema yang sama tentunya, yaitu tentang bisnis sinergi, bagaimana bebas riba yang diberikan oleh bisnis sinergi. Buat teman-teman yang sudah melihat ya live streaming kali ini, mungkin banyak juga yang mungkin belum jadi mitra ya, atau mungkin calon mitra ya. Selamat datang di Best Official tentunya di acara live streaming bisnis sinergi ini. Di sini kita pada sesi kali ini biar nggak terlalu jenuh ya. Mungkin saya akan presentasi, rubah sedikit pola presentasinya biar teman-teman juga mendapatkan wawasan baru ya tentunya. Jadi saya akan bawakan presentasinya ya dengan cerita saja ya. Mungkin tidak terlalu seperti biasanya. Tapi intinya tetap sama, yaitu kita mau menjelaskan tentang peluang yang diberikan oleh PT Best kepada masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya ya. Bagaimana dengan bisnis di PT Best ini kita bisa punya sebuah peluang usaha, kita bisa punya penghasilan, dan kita bisa mewujudkan impian-impian kita. Dan yang terpenting kita bisa sama-sama terbebas dari riba, dari jeratan riba. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, buat mitra-mitra semuanya ya, saya yakin teman-teman semuanya ini pasti kan punya impian ya, impiannya ya macam-macam ya. Normal ya, manusia itu punya impian, pengen punya mobil, pengen punya rumah gitu ya, pengen punya pengen wisata religi atau pengen beribadah, pengen kuliah yang tinggi atau buat anaknya, kemudian mau menikah, ya itu normal-normal saja, betul nggak? Nah, setiap orang itu pengen mewujudkan impiannya tentunya ya. Problemnya adalah memang kita punya penghasilan ini belum cukup untuk mewujudkan impian kita. Nah, bagaimana caranya? Ya tentunya kita di sini harus bekerja ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, saya yakin teman-teman semuanya ini sudah punya pekerjaan ya, atau mungkin sudah punya penghasilan begitu ya. Apapun itu pekerjaannya, entah itu pekerjaannya yang sudah pasti atau pekerjaan yang tidak pasti, gajinya yang tetap atau gaji yang belum jelas gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman semuanya ini sudah memiliki sedikit penghasilan ya. Kalau yang sudah punya banyak penghasilan, alhamdulillah ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita pengen impian kita terwujud? Ayo, bagaimana caranya coba? Ya caranya pakai duit ya tentunya. Kita harus pakai modal gitu ya. Atau mungkin bisa juga nggak pakai uang, tapi orang lain pakai uang. Misalnya kita mau umroh, diumrohkan sama orang lain. Ya mungkin itu bagi kita gratis, tapi bagi orang yang mengumrohkan kita itu pakai modal atau pakai uang, begitu ya. Nah intinya semua itu karena kita ada di dunia, kita harus menggunakan modal ya, yang diakui di dunia sekarang, yaitu pakai uang. Nah teman-teman untuk mendapatkan uang itu tentunya lewat bekerja ya. Kita bekerja kemudian gajian, atau mungkin kita
Kalau bukan kerja itu misalnya kita punya usaha terus punya penghasilan begitu. Kemudian kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, kemudian kita tabungin untuk impian-impian kita. Harapannya ya semoga impiannya tercapai, betul nggak? Nah, kalau misalnya nggak tercapai impiannya, ada yang salah nih. Apakah penghasilannya dihambur-hamburkan atau memang nggak cukup penghasilannya untuk mewujudkan impiannya? Nah, saya sih yakin teman-teman ini tidak menghambur-hamburkan uang ya, tapi lebih ke penghasilannya terbatas sehingga impian-impiannya itu untuk tercapainya ya sulit untuk mewujudkannya. Karena kalau kita misalnya mau nabung ya, ya tabungannya nggak cukup buat uangnya nggak cukup buat ditabungin. Buat kebutuhan sehari-hari aja itu rasa-rasanya itu kurang meskipun dicukup-cukupin, begitu ya. Nah, inilah disebut paradigma umum di mana seseorang itu masih menggantungkan ya impiannya ke mewujudkan impiannya itu hanya lewat kemudian kita bisa tenaganya lebih kuat, lama-lama juga ya berkurang. Maka dari itu kalau kita tenaga terus, kita selalu mengandalkan waktu kita saat seperti ini masih sehat ya kita andalkan, ya tentu ini tidak akan bertahan lama. Caranya supaya kita tetap punya penghasilan meskipun nanti kita tidak sekuat waktu muda. Meskipun kita tidak sesehat waktu muda gitu ya. Bagaimana kita tetap punya penghasilan? Nah, tentunya ada pola yang harus kita bangun dari sedini mungkin ya, harus kita siapkan. Apa? Yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses, yaitu mereka mumpung masih ada kesehatan, mumpung masih ada kekuatan, mumpung masih ada biaya modal ya, kita siapkan sesuatu untuk masa depan kita. Apa itu? Yaitu aset atau mesin uang. Jadi, nah, orang-orang yang sukses itu di awal-awal ya mereka rajin bekerja, mereka rajin berusaha, ya, karena mereka memang masih sehat, betul nggak? Tapi mereka berpikir, kalau nggak sehat lagi gimana? Nah, orang-orang yang sukses, meskipun mereka sudah nggak sehat, meskipun mereka sudah nggak muda lagi, meskipun mereka waktunya nggak bisa seperti dulu lagi gitu ya. Sekarang pengennya waktunya lebih prioritas keluarga misalnya. Mereka tetap punya bank gitu. Dari mana? Dari aset yang sudah dia bangun sebelumnya. Nah, inilah pola pikir orang-orang yang sukses. Nah, gimana nih teman-teman yang sudah hadir? Saya mau kira-kira enakan mana nih? Kita ya tidak punya aset atau punya aset? Yo, coba yang bisa absen dia nggak punya penghasilan. Nah, teman-teman sudah punya aset belum? Kalau yang sudah punya aset, alhamdulillah ya, berarti lumayan ya, kehidupannya lumayan. Berarti satu langkah lebih baik gitu ya. Tapi kalau aset, nah mulai dari sekarang yuk kita belajar membangun aset. Nah, aset ini bermacam-macam teman-teman. Kalau kita punya modal ya, kita bisa contoh orang-orang yang memang punya aset yang mungkin sudah sukses di sekitar kita ya. Contohnya ada tetangga mungkin dia kalau di Jakarta, ini saya coba pernah di Jakarta ya, orang-orang Jakarta itu ya cerdas lah ya, kalau saya bilang cerdas ya. Contohnya punya kontrakan atau kos-kosan. Mungkin kos-kosan kontrakannya nggak banyak, mungkin cuma 2-3 kamar gitu ya, nggak banyak. Tapi kan lumayan kalau per kamarnya yang paling murah misalnya 500.000 kali 4 kamar berarti sudah 2 juta. Kenapa dia bisa punya kontrakan jadi 4 kamar gitu? Ya mungkin awalnya sebagian dari rumah dia sekat-sekat untuk jadi kos-kosan ya, sehingga dia bisa punya aset ya. Setelah dia punya penghasilan, dia berpikir lagi gimana caranya dia bangun lagi kos-kosannya, dia bangun lagi, lama kelamaan dia bisa kembangin, dia bisa punya 10 kamar kos-kosan. Nah, itu contoh teman-teman yang bisa memiliki aset. Nah, kebetulan kalau Jakarta itu banyak perantau ya, sehingga banyak orang bikin kontrakan dadakan, rumahnya disulap jadi kontrakan gitu ya. Nah, mungkin kalau yang punya modal lebih besar dia nggak menyulap rumahnya, tapi memang benar-benar dia bangun kontrakan, dia bangun kos-kosan ya. Makanya meskipun dia ibaratnya begini, dia duduk di rumah
Mohon maaf ya, misalnya cuma ngerokok aja kerjaannya, ngerokok main, tiap bulan dia bisa punya duit 2 juta, 3 juta dari kos-kosan, dari kontrakan. Itu yang kecil. Yang punya misalnya 10 kamar kos-kosan, satu kamarnya 1 juta, udah dapat 10 juta sebulan dengan duit. Betul nggak? Karena yang kerja bukan fisiknya terus, tapi kebanyakan modalnya besar, gitu ya. Ya tentu besar lah, membangun kos-kosan, membangun kontrakan, ya kemudian eh beli franchise, ya itu kan modalnya besar, betul nggak? Kalau kita pengen punya aset yang mirip kayak begitulah, ya saat kita tinggal jalan-jalan ngasilin duit gitu kan, gimana nih caranya? Nah, sebuah aset yang bisa kita kembangkan, ya. Kalau teman-teman pernah baca buku ini, nanti silahkan teman-teman, belum pernah ya, kalau yang belum pernah silakan baca, maksud saya. Buku itu disebut sebagai buku The Cash Flow Quadrant judulnya. Nah, di buku itu dijelaskan tuh ada macam-macam aset. Buku karangan Robert T. Kiyosaki dan banyak buku-buku yang lainnya menjelaskan juga ya sebenarnya. Nah, di buku itu dijelaskan bahwa konsep membangun aset ya yang sangat bagus. Kenapa? Modalnya kecil ya, tapi bisa memberikan keuntungan yang besar. Namun ada PR-nya, karena modalnya kecil, jadi masih ada kerjaan tambahan ya, yaitu kerjaannya kita membangun jaringannya. Nah, asetnya adalah aset bisnis yang disebut sebagai bisnis penjualan langsung, ya, bisnis penjualan langsung. Nah, PT BES ya, PT BES atau PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung, di mana nanti teman-teman di sini bisa punya aset ya ke depan, sehingga bisa punya penghasilan meskipun tidak berangkat pagi pulang petang. Nah, meskipun kita sedang sakit, ya meskipun kita ngurusin masyarakat, ngurusin sosial, kita tetap punya penghasilan tuh. Tapi ada PR-nya di awal, karena modalnya kecil. PR-nya apa? Membangun jaringan. Nah, berapa jaringan? Kalau kita hanya untuk mencapai sekedar mobil, sekedar penghasilan, itu nggak lama. Ya paling 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau hanya sekedar pengen mendapatkan impian. Tapi kalau benar-benar pengen mendapatkan omset sangat-sangat besar, ya continue, maka perlu dibangun di atas 2 tahun. Nah begitu. Tapi apakah 1-2 tahun itu lama? Nggak lama. Karena ya kita kerja juga bertahun-tahun nggak sukses-sukses kan gitu. Masa sih kita berjuang 1-2 tahun aja kita nggak sabar gitu. Padahal hasilnya sebelum nyampe setahun pun udah dapat mobil cash, sebelum nyampe 2 tahun udah dapat rumah cash kan begitu. Nah tentunya kita bisa bersabar dong gitu kan. Seperti yang sering tiba-tiba udah lebaran. Begitu kita kerja tiba-tiba udah lebaran gitu kan. Nah maka bisnis ini patut dipertimbangkan. Nah bisnis direct selling ini resmi nggak sih Mas Nur? Bisnis ini resmi. Bahkan ada aturannya ya di Kemendak, Kementerian Menteri Perdagangan 32 tahun 2008 ya, dan nomor 70 tahun 2019. Itu ada aturannya tentang bisnis penjualan langsung. Bisnis penjualan langsung ini sistemnya beda dengan bisnis dagangan konvensional. Nah, makanya ini beda. Kenapa kalau dagang biasa itu kok nggak bisa? Kayak misalnya nih, tetangga saya Pak, dia punya perusahaan, nggak bisa tuh Pak bagi-bagi mobil kayak PT BES. Ya karena sistemnya berbeda. Dia kan kalau konvensional itu untuk mencapai ke masyarakat dia butuh proses yang panjang. Dia ada produksi ya, distribusi, ada distribusi ke daerah, nasional, sampai ke kecamatan, sampai ke retail, pasar, baru ke warung dekat. Atau mungkin kalau barangnya dari luar negeri nanti ada cabang negaranya dulu, dari negara masuk ke provinsi-provinsi, masuk ke daerah-daerah, baru ke masyarakat. Panjang ya, dia ngeluarin biaya iklan yang mahal. Nah tapi kalau direct selling itu nggak seperti itu. Direct selling itu langsung dari produsen, langsung tunggal ya. Masyarakat belinya langsung lewat distributor tunggal, nggak bisa beli dari tempat lain. Nah PT BES inilah sebagai distributor ya, yang menjual produk-produk eksklusif ya, dimana kalau teman-teman mau beli produknya hanya bisa beli langsung lewat agen atau lewat yang udah terregistrasi terdaftar di PT BES. Nah kalau teman-teman mau ikutan juga bisa mendaftarkan diri juga begitu. Nah keunggulannya apa? Bisnis penjualan langsung ini ya menariknya modalnya itu kecil, nggak ada risiko ya. Kalau kita karena modalnya kecil, kalau kita kerjain nih bisa langsung balik modal, bahkan bisa hitungan hari, 1 hari 2 hari bisa balik modal gitu kan. Nah kalau usaha sehari 2 hari balik modal, setelah itu namanya apa?
untung. Ya kalau kita usaha misalnya modalnya miliaran, ya kan? Meskipun kita dapat penghasilan setiap hari, tapi kalau modal miliar nungguin balik modal dulu, betul nggak? Tapi kalau bisnis ini kita baru mulai, itu bisa langsung balik modal. Nah itu yang menarik. Makanya tidak ada resiko, nggak ada yang namanya rugi, karena kita langsung bisa balik modal. Ya, ada yang bisa balik modal dalam hitungan jam, ya bahkan dalam hitungan hari, ya bisa dalam seminggu, bisa juga, ya. Nah intinya adalah balik modalnya itu rata-rata ya bulan udah balik modal gitu ya, udah bahkan sebelum sebulan udah balik modal tanpa syarat, tidak diskriminatif. Jadi siapa menjalankan usaha ini tanpa harus ditanya lulusan apa, ijazahnya apa, nggak peduli ya. Yang penting dia mau mendaftar, dia mau bergabung, mau pengalaman nggak pengalaman, nanti diajarin caranya. Waktu tempatnya fleksibel. Jadi misalnya nih, Pak, saya karyawan, bisa nggak saya ngerjain usaha di PT? Karena PT Besti kerjaannya bukan meninggalkan pekerjaan Anda yang utama atau yang lain itu. Tapi kita bisa memilih waktu sendiri, fleksibel waktunya, fleksibel juga. Kita nggak harus nyiapin ruko, kita nggak harus nyiapin sewa gedung, nggak harus. Ya. Ya kita nggak perlu nyiapin apa-apa juga bisa ngerjain gitu kan. Nah, keuntungannya bisnis ini memberikan daya ungkit yang luar biasa, leverage-nya itu luar biasa, ya. Misalnya kalau Anda awal-awal berratusan ribu, dalam hanya hitungan hari bisa langsung berpenghasilan jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ya karena dia ada. Nah, dan eksponensial penghasilannya. Kebayang nggak kalau contoh begini, ada cerita dalam 2 bulan ya, 2 bulan yang lalu mobil, 2 bulan kemudian tiba-tiba punya Pajero, punya mobil cash. Kira-kira tuh luar biasa nggak? Nah itu namanya eksponensial. Nah, peningkatannya dengan umumnya bisnis, pola umumnya bisnis gitu ya. Ini polanya itu bisa ngagetin. Ya makanya banyak orang itu kayak nggak percaya karena kan kok bisa begitu sih gitu kan. Nah itulah kelebihannya bisnis jaringan ya, karena dia ada sistem yang bisa membuat seperti itu ya. Kita bahas ya lebih lanjut. Nah PT Base ini perusahaannya legal nggak sih sebenarnya? Legal dong. Perusahaan PT Base ini sudah melalui serangkaian proses pengurusan perizinan panjang ya. Hitung-hitung pengurusan perizinan itu bisa 1 tahun prosesnya ya, mulai dari ngurus hal yang kecil-kecil perizinan resminya ya, pengurusannya bisa sampai 1 tahun, dia bisa 6 bulan sampai 1 tahun pengurusannya. Alhamdulillah PT Base ini udah itu ya, mulai proses pengajuan ya di OSS ya, website OSS online system. Jadi perizinan satu pintu melalui satu website yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian di sana akan keluar namanya NIB, nomor induk berusaha, akan keluar nomor izin usaha sementara atau SIUP sementara. Kemudian keluar izin operasional atau komersial dengan berbagai macam persyaratannya. Kemudian izin sarana prasarana ya. Kemudian diajukan lagi, itu belum selesai. Meskipun sudah ada SIUP tapi diajukan lagi masuk ke asosiasi AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Diverifikasi ya, semua produknya, sistemnya, kode etik kemitrausahaannya itu semuanya diverifikasi dulu. Setelah lulus diverifikasi ulang lagi oleh Kementerian Perdagangan lewat websitenya namanya sipt.kemendak gitu ya, .go.id kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau nanti salah menyebutkan. Tapi diverifikasi dulu di Kementerian Perdagangan. Setelah selesai verifikasinya baru keluar izin, namanya BLI 47999 atau biasa kalau orang penjualan langsung menyebutnya SIUP-L, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Nah, itu prosesnya. Jangan sembarangan ikut bisnis yang lain yang legalitasnya belum jelas ya. Karena mereka belum diverifikasi. Nah, kalau PT Base ini udah jelas-jelas sudah diverifikasi, sudah melalui proses perizinan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya apa-apa yang sudah ada di sistem di PT. Jadi teman-teman tidak khawatir, tidak perlu takut namanya tertipu misalnya dan segala macam ya. Ya naudzubillah lah kalau sampai hal-hal ya, karena prosesnya sudah diverifikasi oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya.